Perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Juri, 3 setup yang akan saya sampaikan. Yang pertama, secara status quo, apa yang terjadi? Pahami bahwasanya dalam beberapa dekade terakhir, gelombang pendidikan progresif telah menyapu banyak sekolah menengah kita. Model yang berfokus pada diskusi siswa, proyek-proyek kelompok, dan juga pembelajaran tematik tanpa struktur yang jelas. Ini juga dianggap sebagai solusi yang modern. Namun, kira kami, ini justru adalah banyaknya siswa, khususnya berusia 14 hingga 18 tahun yang menghadapi lingkungan belajar yang kacau. Mereka seringkali dibebani oleh proyek tanpa dibekali dengan fondasi pengetahuan yang kokoh terlebih dahulu, sehingga inilah realitas status quo yang kita hadapi, juri. Namun yang kedua, apa masalahnya? Permasalahannya adalah bahwa model progresif ini gagal memenuhi tujuan utama pendidikan menengah, yaitu mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dasar yang kuat dan juga terstruktur untuk menghadapi ujian nasional, masuk perguruan tinggi, dan juga dunia kerja. Dengan guru yang hanya berperan sebagai fasilitator, banyak siswa yang justru kehilangan arah. Akibatnya apa? Akibatnya kita melihat generasi yang percaya diri dan berpendapat tapi miskin dalam fakta dan juga kedalaman analisis, sehingga ini nggak baik. Namun ada dua pembuktian. Yang pertama, juri pahami mosi ini adalah mosi komparasi. Artinya apa? Kedua belah tim wajib mengkomparasi, menganalisa dan juga kepada preferensi A lebih baik daripada B. Artinya apa? Jika pemerintah bisa membuktikan kenapa model pendidikan yang klasik lebih cocok daripada progresif, kita akan menang perdebatan ini. Namun yang kedua, kami kira di dunia pemerintah komponen-komponen di konteks masih akan ada pendidikan yang klasik seperti tugas project, research lewat artikel-artikel yang lain-lain. Tapi kami kira dunia kami hal-hal ini tidak terlalu ditonjolkan ataupun dipentingkan. Namun juri, mekanisasi kami apa? Untuk pertama, kami tidak serta-merta menghapus semua elemen baik dari pendidikan progresif. Diskusi dan proyek masih akan tetap ada, tetapi sebagai pelengkap setelah inti pelajaran klasik diajarkan, guru kembali menjadi pemenang otoritas keilmuan di kelas. Namun yang kedua, transisi akan dilakukan secara bertahap dengan pelatihan guru dan juga menguasai kurikulum terstruktur, bukan kurikulum tematik yang cair. Namun yang ketiga, penilaian akan tetap berfokus pada penguasaan konten mata pelajaran yang melalui ujian standar yang dilengkapi dengan tugas-tugas yang relevan. Namun masuk ke ranah argumentasi dari tim kami, yang pertama, mengapa model pendidikan klasik lebih baik di sisi kami dan dapat dijustifikasi? Juri, bahwasannya siswa sekolah menengah yang berusia 14 hingga 18 tahun, fondasi yang kuat dan juga disiplin ilmu yang terstruktur jauh lebih krusial daripada eksplorasi yang longgar. Model klasik bukanlah model yang ketinggalan zaman, juri, melainkan sebuah kerangka yang kerja yang teruji untuk membekali generasi muda dengan alat yang nyata. Namun ada dua analisis. Yang pertama, fondasi pengetahuan yang kokoh adalah prasyarat mutlak. Juri, model klasik berpatok pada penguasaan konten inti yang terpisah dengan jelas seperti mapel matematika, sains juga bahasa. Namun yang pertama, mata pelajaran ini adalah bangunan dasar dari semua pengetahuan kompleks. Sebelum seorang siswa dapat melakukan pembelajaran tematis tentang eksplorasi ruang angkasa misalnya, mereka harus mempelajari dasar-dasar fisika, matematika kalkulus. Sehingga tanpa fondasi ini, diskusi dan juga proyek hanya berisi opini dangkal dan juga bukan analisis yang mendalam, juri. Namun analisis yang kedua, guru sebagai otoritas pengetahuan bukan sekedar fasilitator. Kami mempermasalahkan penurunan guru sebagai fasilitator. Di kelas klasik, guru adalah ahli yang mentransfer pengetahuan dan juga melatih disiplin berpikir di kelas ini, sehingga ini dapat mencegah terjadi kesenjangan pengetahuan yang lebih lebar dalam model progresif, di mana siswa memimpin sendirinya dalam belajar. Siswa yang sudah termotivasi dan juga berasal dari latar belakang yang beruntung dan berkembang, sementara siswa yang kurang mampu akan tertinggal karena tidak memiliki panduan yang terarah, sehingga ini akan bermasalah. Model klasik memastikan semua siswa dapat mendapatkan porsi pengetahuan inti yang sama, juri. Namun oposisi mungkin akan menyatakan model ini membuat kreativitas akan membosankan, tapi enggak sadari bahwasannya suatu kesuksesan tidak selalu datang dari hal yang menyenangkan, tetapi juga dari kemampuan untuk menguasai hal-hal yang sulit dan juga mendasar itu sendiri. Namun argumen kedua dari tim kami, mengapa model progresif akan buruk di sisi kami, juri sadari dalam mendukung model progresif untuk tingkat menengah adalah sebuah eksperimen berbahaya. Kenapa? Dua analisis. Yang pertama, model progresif akan memperlebar kesenjangan pendidikan. Model ini secara tidak adil membebani siswa untuk memimpin pembelajaran mereka sendiri. Tidak semua siswa itu berasal dari orang kaya, nggak semua dari orang yang mampu, sehingga hasilnya adalah sebuah sistem di mana gap antara siswa yang unggul dan juga tertinggal akan semakin lebar, sehingga ketidaksiapan untuk dunia nyata itu akan jelas. Dunia profesional dan pendidikan tinggi masih sangat terstruktur dan menuntut keahlian spesifik yang mendalam, sehingga adaptasi terhadap perubahan membutuhkan fondasi yang kuat.
Oposisi mungkin bilang dunia berubah cepat sehingga siswa perlu belajar. Bagaimana caranya belajar? Oke, mungkin kami akan setuju, tapi cara terbaik untuk belajar, bagaimana caranya belajar adalah dengan terlebih dahulu memiliki suatu fondasi yang kokoh, sehingga ini akan penting. Sehingga apa yang kita buktikan, kita sudah membuktikan secara prinsip dan juga praktikal, sehingga bangga menjadi tim pemerintah.